Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Zahara dari kelas 2H, Hukum 2H, mata kuliah Hukum Internasional. Nah, pada kesempatan kemarin saya telah menjelaskan pengertian-pengertian dasar apa itu hukum internasional. Dan kemudian pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai daya ikat hukum internasional, khususnya melalui dua teori utama, yaitu teori monisme dan teori dualisme, serta bagaimana teori ini dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami posisi Indonesia dalam menerapkan hukum. Dalam menerapkan hukum internasional. Topik ini sangat penting karena setiap negara itu tidak dapat berdiri sendiri. Negara selalu berinteraksi dengan negara lain melalui perjanjian internasional, melalui kerjasama dan organisasi internasional. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting seperti bagaimana hukum internasional mengikat suatu negara, terus bagaimana hukum internasional berlaku dalam sistem hukum nasional suatu negara termasuk Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menggunakan teori monisme dan dualisme sebagai alat analisisnya nih. Nah, terus daya ikat hukum internasional pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan daya ikat hukum internasional. Nah, daya ikat hukum internasional adalah kekuatan hukum yang membuat negara wajib mematuhi aturan hukum internasional. Artinya, ketika suatu negara telah menyetujui suatu perjanjian internasional, maka negara tersebut memiliki kewajiban hukum untuk melakukan isi perjanjian tersebut. Contohnya, jika suatu negara menandatangani perjanjian lingkungan internasional, maka negara tersebut wajib melaksanakan aturan perlindungan lingkungan sesuai perjanjian tersebut. Kemudian, daya ikat hukum internasional didasarkan pada prinsip utama, yaitu Pacta Sunt Servanda, di mana artinya perjanjian harus dipatuhi. Nah, prinsip ini merupakan dasar utama hukum internasional. Artinya, negara tidak boleh melanggar perjanjian yang telah disepakati. Nah, kemudian teori monisme. Sekarang kita masuk ke teori pertama. Nah, kan tadi kan ada dua teori monisme dan dualisme. Sekarang kita akan membahas teori monisme lebih dahulu. Teori monisme menyatakan bahwa
Hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum. Menurut teori ini, hukum internasional dapat langsung berlaku dalam hukum nasional tanpa perlu diubah terlebih dahulu menjadi hukum nasional. Nah, tokoh utama teori monisme ini adalah Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, semua hukum berasal dari satu sistem hukum yang sama, sehingga hukum internasional dan hukum nasional tidak terpisah. Kemudian, teori monisme terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, monisme dengan primat hukum internasional. Teori ini menyatakan bahwa hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Artinya, jika terjadi konflik antara hukum internasional dan hukum nasional, maka hukum internasional yang harus diutamakan. Nah, contohnya tuh jika hukum nasional suatu negara bertentangan dengan perjanjian internasional, maka hukum nasional tersebut harus disesuaikan. Yang kedua, monisme dengan primat hukum nasional. Teori ini menyatakan bahwa hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional. Artinya, hukum internasional tetap bagian dari sistem hukum, tetapi hukum nasional tetap memiliki posisi lebih tinggi. Nah, ciri-ciri utama teori monisme, yang pertama, hukum internasional dan nasional merupakan satu sistem hukum internasional dapat langsung berlaku. Tidak memerlukan transformasi ke hukum nasional, individu dapat menjadi subjek hukum internasional. Kelebihan teori monisme itu, yang pertama, memudahkan penerapan hukum internasional. Yang kedua, mendukung kerjasama internasional. Yang ketiga, memperkuat sistem hukum global. Dan berikutnya ada kekurangan teori monisme nih. Yang pertama tuh ada dapat mengurangi kedaulatan negara. Terus kehilangan kontrol penuh terhadap hukum nasional. Nah, tadi saya jelaskan teori monisme. Sekarang saya ingin menjelaskan teori yang kedua, teori dualisme. Nah, teori dualisme ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah. Tokoh utama teori dualisme adalah Heinrich Trepel. Menurut Trepel,
hukum internasional dan hukum nasional memiliki perbedaan dalam subjek hukum, sumber hukum, struktur hukum. Perbedaan utama menurut dualisme hukum. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara, sedangkan hukum nasional mengatur hubungan dalam suatu negara. Konsekuensi hukum dualisme, hukum internasional tidak dapat langsung berlaku dalam hukum nasional. Nah, hukum internasional harus diubah terlebih dahulu menjadi hukum nasional melalui proses yang disebut ratifikasi. Kemudian tuh apakah ratifikasi? Ratifikasi adalah proses pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum nasional. Contoh, jika Indonesia menandatangani perjanjian internasional, maka perjanjian tersebut harus diratifikasi oleh pemerintah, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu agar berlaku di Indonesia ini. Nah, jika belum diratifikasi, maka perjanjian tersebut belum berlaku sebagai hukum nasional. Nah, sekarang tuh ada ciri-ciri teori dualisme. Hukum internasional dan nasional terpisah. Hukum internasional tidak langsung berlaku dan harus melalui proses ratifikasi. Negara memiliki kedaulatan penuh. Kelebihan dualisme melindungi kedaulatan negara. Negara memiliki kontrol penuh. Terus kekurangan dualisme memperlambat penerapan hukum internasional, menghambat kerjasama internasional. Nah, apa sih perbedaan monisme dan dualisme? Nah, perbedaan utama antara monisme dan dualisme adalah monisme menyatakan hukum internasional dan nasional adalah satu sistem, sedangkan dualisme menyatakan keduanya itu adalah sistem yang berbeda. Dalam monisme, hukum internasional dapat langsung berlaku, sedangkan dalam dualisme, hukum internasional harus diratifikasi terlebih dahulu. Kemudian ada analisis posisi Indonesia. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya nih. Apakah Indonesia menggunakan teori monisme atau dualisme? Nah, jawabannya tuh Indonesia cenderung menggunakan teori dualisme. Hal ini karena dilihat dari sistem hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian internasional. Nah, artinya
perjanjian internasional harus disetujui dan diratifikasi terlebih dahulu. Perjanjian internasional tidak langsung berlaku otomatis. Bukti lain Indonesia menggunakan teori dualisme, yaitu Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Nah, undang-undang ini tuh mengatur bahwa perjanjian internasional harus diratifikasi melalui yang pertama undang-undang atau peraturan presiden. Nah, setelah diratifikasi barulah berlaku nih sebagai hukum nasional. Nah, kemudian contoh nyata yang ada di Indonesia. Indonesia meratifikasi Perjanjian Internasional HAM. Setelah diratifikasi, barulah perjanjian tersebut berlaku di Indonesia. Kemudian, contoh lainnya, keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK menunjukkan bahwa hukum internasional tidak langsung berlaku tanpa ratifikasi. Nah, kesimpulan analisisnya tuh Indonesia menggunakan teori dualisme karena hukum internasional tidak langsung berlaku, harus melalui ratifikasi. Kemudian memerlukan persetujuan DPR dan memerlukan transformasi ke hukum nasional. Nah, kesimpulan penting dari kedua teori ini tuh, yang pertama, hukum internasional memiliki daya ikat terhadap negara melalui prinsip pacta sunt servanda. Kedua, terdapat dua teori utama. Yang pertama tuh monisme dan yang kedua dualisme. Nah, monisme ini menyatakan hukum internasional dan nasional adalah satu sistem. Sedangkan teori dualisme menyatakan keduanya terpisah. Terus ketiga Indonesia menggunakan teori dualisme karena hukum internasional harus diratifikasi terlebih dahulu sebelum berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjaga kedaulatan hukum nasional. Kemudian baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori monisme dan teori dualisme. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.